Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema agama yang bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 14 Januari 2023 dengan judul Hukum Tuhan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena begitu besar kasih dan rahmat Allah bagi kehidupan kami sebagai anak manusia, di dalam tidur malam kami, hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan kami dapat mempraktekannya di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Roma 7 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Mari kita ikuti penjelasannya. Pemazmur menyatakan tentang orang baik, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia mengacu pada pengalamannya sendiri dan berseru, betapa kucintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 4, halaman 526. Kehendak Allah dinyatakan dalam aturan-aturan hukumnya yang suci, dan prinsip-prinsip hukum ini adalah prinsip sorga. Malaikat-malaikat sorga mencapai pengetahuan yang tidak lebih tinggi daripada untuk mengetahui kehendak Allah, dan untuk melakukan kehendaknya adalah pelayanan tertinggi yang dapat menggunakan kuasa mereka. Tetapi di sorga pelayanan tidak dilakukan dalam roh legalisme. Ketika setan memberontak melawan hukum Allah, pemikiran yang menyatakan bahwa ada hukum yang berlaku pada malaikat-malaikat hampir merupakan suatu kesadaran terhadap sesuatu hal yang tidak terpikirkan. Dalam pelayanan mereka, malaikat-malaikat bukanlah sebagai hamba-hamba, tetapi sebagai anak. Ada kesatuan yang sempurna antara mereka dan pencipta mereka. Penurutan bagi mereka bukanlah pekerjaan yang membosankan. Kasih kepada Allah membuat pelayanan mereka suatu sukacita. Jadi dalam setiap jiwa di mana Kristus, pengharapan kemuliaan itu tinggal, kata-katanya bergema, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Dikutip dari buku Khotbah di atas bukit, halaman 124 dan 125. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, memberikan kekuatan berkat rohani bagi masing-masing kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami kehendak Allah dinyatakan dalam aturan-aturan hukumnya yang suci, dan prinsip-prinsip hukum ini adalah prinsip sorga. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya.
Bapak Gubernur bersama wakil dan jajarannya, Bapak Wali Kota bersama wakil dan jajarannya, Bapak Bupati bersama wakil dan jajarannya, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami berdoa untuk para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas dan pustu. Kiranya hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan curahkan kepada masing-masing mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang, yang sedang menghadapi berbagai macam masalah, tantangan, dan persoalan. Kami yakin dan percaya bahwa semua ini adalah maksud Tuhan yang terindah, agar kami selalu mengandalkan Tuhan. Kami yakin bahwa waktu Tuhan akan terbaik untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya dan Rumah Sakit Advent Kupang. Kami berdoa untuk pembina rumah sakit, para tukang material yang juga dipergunakan juga Tuhan memberkati. Semua urusan perizinan kami serahkan ke dalam tangan kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa untuk hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Biarlah mereka mendidik anak-anak bukan sekadar memperoleh pengetahuan dunia, tetapi yang paling terutama memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan, hiburkan mereka, lindungi mereka, pelihara mereka, berikan sukacita di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga menyerahkan para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu mengandalkan Tuhan dan juga menjadi berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.